tua dan keluarga tentunya dari pelaku penusukan Ustadz Syekh Ali Jaber. Seperti apa kesaksian dari orang tua tentang pribadi pelaku dan apakah ia kemudian menerima proses yang saat ini terjadi di kepolisian. Ikuti saya. Assalamualaikum. Ibu, ini Ibu Yayat, betul ya Bu ya? Jadi ini adalah Ibu dari Alvin Andri. Oke, Ibu terima kasih diberikan waktu. Ini adalah keluarga dari Alvin, betul ya Bapak Ibu ya? Bu, pertama saya turut prihatin tentunya dengan kejadian ini. Ini kan sudah berjalan mungkin hampir seminggu. Nah, tapi kemudian Alvin saat ini kondisinya ada di tahanan ya Bu ya. Nah, apakah sudah sempat berkomunikasi dengan Alvin? Belum. Terakhir berkomunikasi kapan Ibu? Pas habis lebaran haji. Sempat lihat ada video itu beredar atau seperti apa? Tidak sama sekali, sampai detik ini pun kami tidak sanggup untuk melihat itu semua. Tidak sanggup untuk melihat, tapi tahu bahwa banyak informasi. Tahu, tetangga semua pun pada bicara tentang anak saya, tapi kami tidak sanggup. Ibu memilih tidak ingin melihat video itu? Sama sekali tidak ingin. Yang Ibu pikirkan ketika sudah tahu Alvin dengan insiden penusukan terhadap Ustadz Syekh Ali Jaber itu, yang di benak Ibu apa Bu waktu itu? Yang di benak saya itu nggak karuan, udah campur aduk. Pokoknya kami merasa emang anak kami setelah lebaran haji emang udah kambuh. Pokoknya kami sudah, maafnya ngomong, kami nggak bisa ngomong apa-apa. Kami cuma hanya bisa nangis dan merasa di sini merasa tekan banget dan merasa sedih banget. Ibu percaya nggak Alvin melakukan itu? Saya awalnya tidak percaya saya. Karena anak saya, setahu saya dari kecil, dia anaknya emang pendiam, tidak pernah yang namanya ribut sama sahabat ataupun teman sekolah. Anaknya pun sopan santun, walaupun dia setelah mengalami gangguan mental, dia ngamuk pun emang istilahnya maksudnya tidak seperti yang dikira. Dia tuh hanya cuman biasa baik, selalu menurut apa kata orang tua dan tidak membantah apa kata orang tua. Terakhir sampai bersekolah di sekolah menengah pertama juga tidak ada masalah? Tidak ada masalah, sama teman pun dia emang tidak pernah yang namanya ribut ataupun berantem sama teman-teman. Ini Ibu kondisi sedang mengandung juga ya Bu ya? Betul. Bulan ke-7? Bulan ke-7. Apakah Alvin seperti ini tiba-tiba atau sudah ada tanda-tandanya? Emang dia kayak gini emang udah dari 4 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 4 tahun lalu? Saya dulu menjadi seorang TKI di Hong Kong, dan selama 1 tahun saya di sana, anak saya sebaik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa. Mendengar kabar dari keluarga, anak saya lagi terganggu, ditambah lagi mungkin karena satu faktor rumah tangga saya sama ayahnya goyah, karena mungkin nggak ada jodoh lagi kan, dia mungkin merasa malah lebih terpukul lagi. Polisi pada saat ini sudah mengatakan bahwa Alvin masuk ke dalam ancaman dugaan pembunuhan berencana. Apa yang di benak Ibu? Saya selaku tua kandung dari Alvin Andrian, saya memohon minta maaf kepada Syekh Ali Jaber yang utama dan kepada ulama-ulama besar dan umat muslim yang seluruh Indonesia yang telah mengakibatkan Syekh Ali Jaber terluka, dan saya sebagai orang tua kandung Alvin Andrian beserta keluarga memohon minta maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sekeluarga mendoakan Syekh Ali Jaber semoga cepat pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti semula. Tapi diancamnya dengan hukuman ini, Ibu terima nggak Bu di situ? Saya tidak terima, karena saya pribadi tahu anak saya emang gangguan mental. Sekali lagi saya pokoknya tidak kuat dan tidak terima itu. Allah Maha Adil, pasti ada jalan untuk anak saya. Saya yakin itu semua. Apa sih yang bisa menjadi bukti cukup kuat bahwa anak memang ada kondisi kesehatan kejiwaannya? Dulu pernah dirawat juga. Dirawat di?
Dirawat di mana Om tadi? Klinik Klinik. Klinik, namanya klinik apa? Klinik Mitra Keluarga Gunung Tataran Itu tahun berapa kalau bisa di 2016. 2016? Jadi siapa yang mengantar pada saat itu? Saya. Bapak? Gimana Pak ceritanya? Mungkin bisa ceritakan. Jadi karena kondisi keponakan ini sudah nggak bisa di ini lagi, badan dia sudah ngamuk-ngamuk, tapi dia nggak bisa berdiri, badannya lemas, tapi dia ngamuk aja gitu. Kami gotong naik mobil angkot berempat, sampai di sana kata dokter ini mau dirawat atau langsung. Kondisi ini ponakan yang udah ini ya akhirnya saya bilang ya sudah dirawat lah. Iya. Habis dirawat saya bayar administrasi baru disuntik. Oke. Sudah disuntik baru dia nggak ngamuk-ngamuk, nggak cudah-cudahan lagi, nggak ngamuk semua ini lagi dia. Ngamuknya seperti apa sih Pak? Apa ada yang dikatakan atau bagaimana? Ya iya, enggak, dia cuma tuh gitu aja, langsung awong kayak orang kayak harimau, suara harimau. Karena sebelum lama itu dia kan pernah motong leher dia sendiri. Tahun berapa itu Pak? Tahun berapa teh waktu itu? Tahun 2006. Pokoknya sebelum nggak lama dari itu kejadian saya bawa itulah. Dari klinik dijemput lagi pulang. Dijemput lagi sama keluarga dari ibunya juga ikut. Langsung dibawa ke kampung Kerengas. Ke keluar sana ya, diobatin di sana ya. Diobatin di Rengas sana. Nggak lama berapa bulan tahu berapa sekitar waktunya saya lupa. Datang lagi kan, pulang lagi kangen sama neneknya katanya. Nah di rumah itu baru kejadian lagi dia motong leher. Itulah. Tidak ada pemicunya? Nggak ada Bu. Karena ini dulu besar-besarkan baju yang ibunya beli itu disobek-sobek semua, digunting-guntingin semua. Bapak ngerasain apa saat ini? Pak tahu? Aduh sok Mbak. Capek. Ya, kalau kita tahu saya tiap hari lah Mbak. Ya kita semua sayang namanya keluarga. Semua pasti dekat, nggak ada siapa. Nggak ada kan nama, apalagi itu ponakan pertama. Dari neneknya itu cucung pertama. Cuma kan kita nggak bisa, apalagi udah pada nikah semua kita punya kehidupan. Kita nggak bisa mengawasin setiap hari ini. Ya, saya minta maaf sama saya Aliyah, sekeluarga besar. Yang sudah buat panik, sebelum ngeresahin semua. Saya capek badannya. Tiap hari bunyi telepon aja kita udah. Mikirin keadaan neneknya, jantung sakit. Setiap ada yang datang ke rumah polisi apa kan neneknya jantungan. Masa harus dikorbanin lagi ibu saya? Kita udah ngadepin ini aja yang di media sosial yang sudah fitnah yang luar biasa ya, kita udah capek. Kita sudah lihat dan potret bagaimana kesaksian para keluarga tentang Alvin sejak mulainya dulu, kemudian sampai ada kondisi di 2016 pada saat itu. Nah, tinggal bagaimana kemampuan dan kekuatan keluarga saja membuktikan di proses hukum yang sedang berjalan saat ini soal kondisi Alvin. Kita akan temukan fakta berikut.